Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Suasana ngobrol-ngobrol serius tapi santai bersama Cerita Anak. Oke, perkenalkan dulu, kakak namanya? Riyadi Lubis. Oke, biasa dipanggilnya? Riyadi boleh, Lubis boleh. Tapi kalau Lubis lebih ke marga ya. Iya, Saya kan iya. kadang ada yang bilang kalau manggilnya Lubis kayak nggak sopan gitu. Enggak sih, cuman banyak orang juga manggil Lubis karena mudah dihafal gitu. Jadi kalau kita manggil Lubis, resikonya karena kan banyak orang Medan pakai marga Lubis juga. Kalau kita manggil Lubis, nanti ada orang yang nengok juga yang Oh Lubis iya, juga. benar-benar. Jadi satu panggilan bisa nengok semua, betul. Nah sekarang kesibukannya, sibuk banget sih. Kesibukannya apa kak? Sibuk galau. Di status galau, ya Allah jangan galau-galau ya buat teman-teman. Ini siapa yang bikin galau? Oke, kesibukannya ngapain kak? Enggak sibuk Kuliah. sih, enggak sibuk banget kuliah apa? Merendah. Ngajar ya, ngajar. Ya ngobrol-ngobrol sama jamaah. Yus, banyak jamaahnya. Jamaahnya perlu dipertanyakan. Jamaahnya kebanyakan perempuan apa laki-laki? Banyakan ibu-ibu beneran. Oh iya benar, ibu-ibu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, abis itu masih kuliah juga ya kak ya? Sekarang lagi mau lanjut S2 Lanjut S2 di International Islamic University Malaysia. Cuman ya belum berangkat. karena Galau. galaunya gara-gara itu ya, nggak kayak kita galaunya gara-gara gitu. Oke, selain itu Kak Riyadi juga merupakan seorang penulis. Penulisnya udah ada 3 ya? 3 Ya, apa 4? 3. Kalau secara nulis sih udah 4. Cuman yang udah nulis terbit sendiri? udah 3. Oh, Yang iya. satu lagi diseleksi. Oh, lagi diseleksi. Subhanallah ya, bakatnya banyak banget. Aduh ya Allah, ini salah satu bukunya. Oke, ini salah satu bukunya. Di sini ada Kemilau Al-Quran. Bilang Ini inspirasinya dari Al-Quran. Al-Quran. Jadi, Bisa dapat iya. gimana tuh ceritanya? Ya tentang masalah-masalah hidup sih. Jadi manusia kan banyak yang galau ya. Kalau tentang masalah dalam menjalani kehidupannya, bagaimana ketika dia mendapatkan masalah, apa jawaban Al-Quran. Oke. Ketika manusia dirundung perbedaan, terus perpecahan, bagaimana jawaban Al-Quran. Itu aja. Pokoknya tentang permasalahan kehidupan, lalu Panduannya. ya jawaban dari Al-Quran. Itu aja sih. Itu yang buku pertama. Yang kedua, Yang kedua itu sepucuk surat untuk penghafal Al-Quran. oh iya, buat teman-teman, Hafiz berapa juz? Jus mangga, jus melon. Biasanya emang gitu ya, merendah. Merendah nih, aduh ya Allah. Insya Allah 30 juz, betul? Ya insya Allah. Subhanallah. Lanjut, terus abis itu yang sepucuk Surat untuk penghafal Al-Quran. itu buat teman-teman yang mau Ya. ngafal. Itu sebenarnya ini sih, Apa? pengen nyinggung orang yang ngafal Quran. Ah. Awalnya begitu. Karena gitu. dulu pas lagi ngafal ya, lagi ngafal itu pokoknya dia ngafal buat perlombaan aja. Ngafal buat dapat ijazah aja. Sebenarnya di situ. Benar-benar. Awalnya Jadi, di situ pengen istilahnya ngajak teman-teman yang ngafal Quran, ayo kembali kepada jalan yang benar. Kembali ke jalan Tapi yang lurus. diisi juga sama strategi juga, gimana pengalaman dulu ngafal gitu sih. Jadi supaya benar-benar ngafal Al-Quran ya untuk Lillahi lillahi ta'ala. Terus selanjutnya juga selain itu ada buku yang ketiga nih, Itu buku judulnya When Love With You, itu puisi sih sebenarnya. inspirasinya. Inspirasinya ya itu karena Dari gimana ya? mana ya? Ya, karena manusia ini penuh dengan cinta. Tapi memang di sini lebih ke pasangan sih. Oh iya. Lebih ke ya lawan jenis. Ya, Oh berarti apa ada namanya? orangnya. Enggak juga. Enggak juga. Jomblo nih, jomblo. Jomblo aja Aduh, bisa ya bikin Allah. tentang cinta kan, Oh, iya, apalagi gak betul, jomblo. betul. Wah, serem. Kok serem ya, ya udah. Ya, Nah itu 3 tentang buku.
puisi tentang percintaan gitu. Asik. Gimana nggak cewek-cewek? Kayaknya banyak yang kelepak-kelepak. Udah jago. Oke, lanjut yang keempat masih ongoing ya? Ya kan? Iya, lagi di seleksi. Seleksi. Judulnya Doanya. boleh dikasih tahu? Pokoknya tentang pendidikan. Pendidikan? Pendidikan. Apa tuh? Pendidikan keluarga sih. Pendidikan keluarga. Ya. Menurut Islam pastinya ya? Menurut Islam, menurut Al-Quran. Oke, nah itu 4 buku. Jadi kalau ditanya kesibukannya apa ya itu banyak banget. Sibuk nulis, sibuk ngafal, sibuk ngapain lagi? Sibuk galau. Sibuk galau. Itu mah saya juga ya. Ya udahlah ya. Nah, terus hari ini kenapa kita bisa di sini? Kita mau ngebahas tentang Insecure. Insecure terhadap kita terfokus terhadap fisik. Fisik. Soalnya kan kayak banyak banget nih Kak sekarang nih, apalagi cewek-cewek ya kan, lagi boomingnya drakor. Siapa di sini yang nonton drakor terus ngeliatin, ya Allah badannya kurus banget, itu kayak cewek-cewek banget deh. Saya aku juga begitu. Terus kayak mulai dari kulitnya juga, padahal kan nggak seharusnya kayak gitu ya Kak ya. Seharusnya seperti itu. Kalau cowok kayak gitu nggak? Cowok kayak gitu tapi nggak kayak cewek banget. Ih, gimana? Maksudnya cowok juga ada insecure soal apa? Fisik. Dia ganteng banget, kok kelihatan keren gitu kan. Cuman Nggak sampai kayak ya cewek nggak yang sampai kayak cewek banget gitu, sampai jadi gitu kan. suntik gitu, Nah, jadi putih. jadi putih sampai operasi plastik gitu ya. Betul. Nggak sampai ke situ, cuman ada. Mungkin ada ya. Oke, betul. Nah, jadi kalau menurut kakak nih, sebenarnya insecure atau nggak pede sama diri sendiri itu lebih karena apa ya? Insecure itu yang pertama penyebabnya itu karena kita nggak bisa bersyukur atas apa yang kita miliki. Betul. Yang pertama, yang Terus? kedua cuma 2 aja sih. Mm-mm. Yang kedua kita terlalu fokus apa yang kita lihat atas orang lain, apa yang dimiliki oleh orang lain, kita Betul. banding-bandingkan dengan diri sendiri. Nah, betul. Apalagi di zaman sekarang itu kayak sosial media gampang banget. Gampang banget. Instagram aja. Siapa di sini yang suka ngeliatin Instagram terus jadinya kayak ngebanding-bandingin badan dia, badan orang yang dilihat di Instagram, padahal kan kita nggak tahu ya Kak ya, maksudnya Betul. perjuangan dia buat sampai dapetin badan yang segitu atau gimana. Halo, boleh lewat sayang. Oke, iklan. Untuk ngedapetin apa yang terlihat sekarang kita kan nggak tahu ya. Iya. Ya kan. Nah, terus masalah yang bersyukur juga, apa yang ada di diri kita gitu loh. Iya. Gimana tuh? Jadi kita insecure, kita merasa kurang terus gitu kan. Ya karena kita nggak bersyukur atas apa yang kita milikin gitu. Nah, padahal kalau kita pahami, apalagi dari perspektif agama, udah banyak banget di dalam Al-Quran ayat yang berbicara bahwa manusia ini diciptakan dengan bentuk yang sesempurna mungkin, seindah-indah mungkin. Itu yang Allah firmankan dalam surat At-Tin ayat ke-6. Ya. Ayat keempat, mohon maaf, ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim itu yang kita garis bawahi. Jadi manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Betul. Jadi dari bentuk kita yang kita sekarang punya itu udah sebaik-baik bentuk. Coba bayangkan teman-teman, nah, beda dengan halnya yang penciptaan dengan hewan dan lain-lain, makhluk lainnya gitu. Itu sama sekali nggak Allah bilang ahsani taqwim, tapi untuk manusia Allah bilang ahsani taqwim. Artinya inilah yang kita punya ini, yang kita punya ini, yang kita ini adalah yang sempurna. Betul. Jadi sebenarnya ya kita kayak manusia nih, ciptain robot, pasti kan maunya ngasihnya yang terbaik buat robot itu. Betul kan? Nah, ini aja manusia yang mau bikin robot gimana? Allah yang emang menciptakan kita semua, pasti kan lebih mau yang sempurna, yang terbaik buat kita gitu. Nah, apalagi kalau kita nih kayak kita, alhamdulillah kita secara fisik kita udah sempurna ya Kak ya.
mata, tangan, hidung, kaki juga udah lengkap. Harusnya sih kita lebih bersyukur sekalipun kayak kurang sempurna. Iya. Gimana tuh Ya. Kak? Jadi ini hanya kesalahan berpikir manusia ya. Sebenarnya diri kita nggak punya kekurangan. Cuman Allah beri porsi masing-masing manusia, kelebihan masing-masing. Gitu. Kenapa kita bilang diri kita kurang? Karena kita terlalu melihat kelebihan orang lain. Oke. Gitu. Jadi ya diri kita kurang terus gitu. Oh iya, benar. Makanya lihat kelebihan kita yang nggak dimiliki oleh orang lain. Oke. Itu karena Allah menciptakan manusia itu punya kelebihan masing-masing. Pasti udah ada Betul. kelebihan dan Betul. kekurangannya. Kullu ya'malu ala syakilatih. Itu surat Al-Isra. Jadi manusia itu punya istilahnya apa ya? Allah bilang di ayat ini tuh punya ciri khas. Punya ciri khas, ya punya kelebihan masing-masing. Jadi Oke. yang diukur buat kita itu jangan terus kekurangan Disamain. kita gitu. Kelebihan kita yang Terfokus enggak sama kekurangan. orang miliki gitu. Oke, ya balik lagi berarti emang meskipun yang di luar sana mungkin ada kekurangan secara fisik, tapi pasti ada kelebihan di balik itu semua ya kan. Kayak misalnya orang yang tidak bisa melihat, pasti dia lebih peka akan rangsangan sentuhannya dibandingkan dengan kita nih yang lengkap gitu kan. Terus Ya. mungkin juga karena kalau misalnya Allah menciptakan kita sama semua sama aja kayak kita manusia nih, misalnya bikin robot sama semua, pasti kan nggak ada tantangannya Nggak juga. ada tantangan Iya. dan apa ya? Kayak Ya ya nggak udah. indah. Kayak sama aja robot. Kalau udah sama, emang kalian mau punya robot yang sama semua kan? Enggak kan? Jadi itulah kenapa kita dibikin Berbeda-beda. kita diciptakan berbeda-beda, baik dari fisik, terus kemampuan itu buat saling melengkapi Betul satu sekali. sama lain. Jadi semua manusia itu Pasti sempurna. sempurna dan istilahnya ya semuanya cakep. Nah, Gitu, semuanya cakep. cakep. Semuanya Tapi cakep. buat dapetin itu kayak susah. Kayak susah, apalagi zaman sekarang kan sosial media. Nah itu sih Kak ya, palingan yang harus kita lakuin melihat diri kita, terus kayak nggak terlalu ngeliat sosial media nggak sih Kak? Kalau kayak gitu Ya, melihat media sosial nggak masalah. Yang penting buat kita ambil Filter. pelajaran aja. oke, betul Gitu, filter aja. buat di filter, jangan yang ada di sosial media kita serap gitu aja ya. Karena kan ya balik lagi, kita nggak pernah tahu gimana keadaan seseorang itu secara realnya, ya Betul. kan? Kita aja nih misalnya kayak kita upload ke sosial media, pasti kan yang baik-baiknya aja, nggak mungkin kita ngasih tahu perjuangan kita dari A sampai Z gitu. Nah mungkin itu sih yang bisa kita filter ya, kayak supaya lebih bersyukur. Insecure kan karena nggak bersyukur. Nah itu. Nah mungkin kalau dunia harus lihat ke bawah, Betul, kalau akhirat kita lihat ke ke atas. Nah, Nah, ini itu. cara supaya kita nggak insecure ya teman-teman ya. Gimana betul. cara kita merawat diri ya, menahan diri kita supaya nggak insecure. Itu salah satunya yang tadi dibilang sama Kak Ana. Kita lihat yang di bawah untuk hal duniawi dan melihat ke atas untuk yang ukhrawi gitu. Artinya untuk yang duniawi kita lihat orang-orang yang punya kekurangan gitu, misalkan dalam hal fisik. Nah, itu yang harus kita lihat. Itu dia secara kekurangan. duniawi. Itu secara duniawi. Kita harus lihat ke bawah, jangan ke atas terus. Nah, kalau ke atas terus itu yang bikin kita insecure, Nggak habis-habis nggak ya. habis-habis. Jadinya kayak ngelihat lebih cantik, pasti kan masih ada lagi yang lebih cantik. Ntar kita udah jadi cantik, masih aja suntik sana sini. Capek. Capek ya kalau kayak gitu, hidupnya penuh suntikan semua kalau kayak gitu. Jadi ya lebih baik kita apa yang ada diri kita, terus juga harus kita rawat. Nah kadang juga Kak, kalau Gimana? misalnya kita nih udah nerima, tapi kadang orang di sekitar kita nggak nerima, kayak misalnya ih kok gendutan, ih kok kurusan, Ya, itu tuh kayak sedih. Oke. Salah satu penyebab insecure itu karena kita terlalu fokus ke orang lain ya, ya kan? Salah Betul, satunya betul. juga karena Omongan. kita nggak bisa bodoh amat atas apa yang dikatakan orang lain kepada kita. Kita Karena salah satu nih, itu ada banyak orang yang bilang ya, apa orang-orang sukses bilang
bahwa salah satu yang menghambat manusia untuk sukses itu karena yang ada di pikirannya itu what will people say Oke. gitu. Apa yang akan orang katakan gitu atas Bukan, apa yang kita lakukan. iya. Nah, ini makanya kalau mikirnya nanti orang gimana ya Mikirnya kenapa gitu. Orang gendutan gimana nggak ya ya? gitu. Kurusan Orang nggak nanti ya? ngomong apa ya gitu. Nah, Stres itu sendiri. gak akan pernah berkembang, gak akan pernah sukses. Makanya gimana kalau ada orang yang mengatakan kita ini itu dan sebagainya, ya udah bodo amatin dah. Harus bisa bersikap Belajar bodo bodo amat. amat. Dan dalam Al-Qur'an juga itu ada bersikap Oh, bodo iya? amat. Ada. Apa tuh? Gimana Khudil gimana? afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah Artinya? dari orang-orang yang bodoh. Bodoh di sini adalah orang yang sembarangan bilang kita begini, sembarangan bilang kita mengolok-olok istilahnya. Itu kita kata Allah wa a'rid 'anil jahilin, itu orang bodoh, udah tinggalin aja. Oh gitu. Jadi bersikap nggak ada bodo amat. salahnya ya. Nggak. Maksudnya kita juga nggak nerima masukan orang. Kalau emang Iya. itu baik untuk diri kita ya kita terima. Kalau misalnya enggak, kayak yang tadi menjatuhkan, ih kok gendutan, ih kok kurusan. Nah itu kita bodo amat. Iya. Jadi nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa ternyata kalau kita bodo amat, ya kan? Nah terus berarti kalau kayak gitu kita harus terima dengan keadaan kita, karena kalau dari satu keluarga pun pasti kan dari secara fisik juga beda. Ada yang ikut ke bapak, betul Iya, kan ya? Betul. Ikut ke ibu. Dari satu keluarga aja udah beda, gimana kita mau nyamain berasal dari bapak ibu yang beda. Nah itu. Tapi kalau kayak gitu juga bukan berarti kita kayak ya udahlah, misalnya yang emang udah keturunannya bongsor, kayak ya udahlah gitu kan. Iya. Jadinya makan sembarangan tuh. Iya. Yang pertama kita tetap terima apa yang Allah anugerahkan kepada kita ya. Mm-mm, gitu. betul. Nah, yang kedua, selain itu juga Allah juga memerintahkan kita untuk hidup teratur juga. Nah iya. Logikanya dari mana? Sholat aja, nggak usah jauh-jauh tentang sholat. Kenapa sih sholat ada di waktu subuh jam setengah 5 atau jam 5 pagi, terus zuhur jam 12, asar jam setengah 4 sampai jam 4 gitu kan. Nah, kenapa sih nggak sholat itu? Itu kan 5 menit doang sholat. Kenapa sih nggak harus di malam semua gitu? Nah, itu Dijadiin salah satu. satunya pelajarannya adalah bahwa Allah mengajarkan kita untuk bagi waktu secara teratur. Oke. Jadi hidup manusia ini harus punya jadwal. Gitu. Oke, nggak sembarangan. Jadi nggak sembarangan, jangan sembarangan. Betul, berarti secara makan pun kita harus teratur. Kita juga harus bisa ngerawat. Nah, salah satunya tadi yang kayak Kak Riyadi bilang, kita harus bisa belajar teratur, entah itu dari makan, pasti kan Ya. ngaruh juga ke fisik nantinya. Meskipun nggak kurus, tapi setidaknya badan kita sehat. Betul nggak Kak? Betul. Karena kalau misalnya kita makan sembarangan pun nggak cuma ke fisik, pasti kan ngerusak organ yang fisik. lain juga, ngerusak fisik juga. Iya. Nah, jadi ya kita harus bisa merawat itu semua. Betul. Gitu loh. Jadi salah satu kita ini makhluk yang bersyukur, itu kita rawat anugerah yang Allah berikan untuk kita. Salah satunya fisik. Kita bersyukur dengan fisik yang Allah berikan, itu caranya adalah dengan merawatnya. Nah, itu. Gitu ya. Jadi Jangan sampai bukan- dirusak. Iya. Gitu ya. Nggak cuma nerima doang, ya kan? Tuh. Tapi ujung-ujungannya nggak dirawat, nggak ya udah sembarangan aja. Kalau kayak gitu juga tandanya bukan nerima. Jangan konsepnya nerima tapi malah merusak gitu. Berarti begitu ya Kak ya? Jadi meskipun intinya kalau kita insecure itu karena kita nggak Bisa menerima bersyukur. diri, nggak bersyukur. Nah selain itu supaya kita menerima juga bukan berarti kita bisa sembarangan sama apa yang ada di diri kita. Kita juga harus merawat apa yang udah dikasih, karena nggak menutup kemungkinan ya, karena pola hidup dan segala macam malah bisa jadi merusak apa yang dikasih. Karena ini juga titipan ya Kak ya, Betul. apa yang ada di diri kita itu titipan. Jadi buat teman-teman semua yang ngerasa insecure, gimana Kak pesannya? Ya. Terima apa adanya, bersyukur, dan nggak usah banding-bandingin apa yang punya orang dengan apa yang punya kita, karena apa yang punya kita itulah yang terbaik untuk kita. Pasti ada manfaatnya lah gitu. Kenapa Iya. kita begini, kenapa kita Betul. begini, pasti Allah punya alasan kenapa kita diciptakan seperti ini. Selain itu Betul. juga kita harus
merawat apa yang ada di diri kita, sebagai bentuk rasa syukur juga ya, rasa syukur gitu guys. Perfect. Lancar. Oke, jadi buat teman-teman semua, oh ya terima kasih juga buat Kak Riyadi udah mau main kesini. Sama Nanti kita mungkin bisa next pembicaraan kita di tempat-tempat lain atau di tema-tema lain. Siapa tahu ya fans-fansnya mungkin ingin request, boleh. Kalau misalnya mau request Kak ini dong, temanya tentang ini boleh, bisa komen di kita. Oh iya, Instagramnya boleh Instagramnya. boleh dikasih tahu Pokoknya atau sama-sama secret? nama lah. Sama-sama deh, udah cari aja sendiri Cari aja pokoknya. sendiri. Kalau kalian dengar namanya siapa pasti itu ketemu, karena nggak aneh-aneh ya Nggak namanya. aneh-aneh lah. Enggak lah, nggak mungkin aneh. Misalkan Riyadi si budak kan. Beda lagi nanti. Jadi namanya yaitu Instagramnya buat kalian yang pengen nanya-nanya. Oke, buat hari ini mungkin cukup sekian. Dan jangan lupa tonton di cerita Ana lainnya, mungkin ada Kak Riyadi lagi atau kita bertemu teman-teman yang lain. Buat teman-teman terima kasih. Ya udah pokoknya Udah dadah aja. dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Udah selesai final